Perkenalkan, nama saya Siva Rahma Alodia dengan NIM 2107216111616 dari offering PP1. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan offering PP1 yang diampu oleh Ibu Tuti Mutia. Nah, di sini saya terdapat bagian yaitu dengan materi konsep geosfer, ekologi, ekosistem, dan sistem sosial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep geosfer terlebih dahulu. Konsep geosfer terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer sendiri merupakan selubung bumi berupa lapisan udara. Atmosfer terdiri dari bermacam-macam unsur gas dan di dalamnya terjadi proses perubahan dan pembentukan cuaca dan iklim. Kemudian lapisan atmosfer terbagi menjadi 5. Yang pertama ada eksosfer, yang kedua ada termosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada stratosfer, dan yang terakhir ada troposfer. Kemudian keterkaitan antara geografi dengan atmosfer sendiri yaitu memiliki beberapa keterkaitan. Di antaranya yang pertama ada pola cuaca, yang kedua ada klimatologi regional, yang ketiga ada perubahan iklim, yang keempat ada gejala alam, yang kelima ada polusi dan kualitas udara, dan selanjutnya ada pemanasan global, yang terakhir ada transportasi dan penerbangan. Kemudian pada subbab yang kedua saya akan menjelaskan tentang litosfer. Litosfer sendiri merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar. Nah, berarti dapat dikatakan juga lapisan litosfer merupakan lapisan kulit bumi karena berada di paling atas atau paling luar. Struktur lapisan litosfer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan malihan. Batuan beku sendiri merupakan batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat dengan sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Yang terakhir ada batuan malihan. Batuan malihan terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Kemudian, keterkaitan antara geografi dengan litosfer sendiri memiliki beberapa keterkaitan. Di antaranya yang pertama ada topografi dan relief, yang kedua ada tatanan lahan, yang ketiga ada perubahan geologi, yang keempat ada bencana alam, yang kelima ada sumber daya mineral dan energi, dan selanjutnya ada aktivitas seismik, dan yang terakhir ada geografi fisik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang subbab yang ketiga yaitu biosfer. Biosfer sendiri menurut etimologi yaitu berasal dari kata bios yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi biosfer sendiri itu merupakan lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati oleh organisme. Macam-macam biosfer, yang pertama yaitu ada atmosfer, yang kedua ada litosfer, dan yang ketiga ada hidrosfer. Keterkaitan antara geografi dengan geosfer, yang pertama ada biogeografi, yang kedua ada studi ekosistem, yang ketiga ada perubahan iklim dan lingkungan, yang keempat ada penggunaan lahan, yang selanjutnya ada kawasan konservasi, kemudian ada manusia dan alam, dan dampak bencana. Subbab yang keempat saya akan menjelaskan tentang antroposfer. Antroposfer merupakan bidang kajian geografi, bidang kajian dalam geografi yang membahas mengenai manusia. Kata antroposfer berasal dari antropos dan sper. Antropos sendiri berarti manusia dan sementara sper sendiri berarti lapisan. Jadi antroposfer itu dapat diartikan sebagai lapisan yang menjadi tempat hidup manusia. Selanjutnya aspek antroposfer itu dapat dibagi menjadi 2, menurut sensus de jure dan menurut sensus de facto. Sensus de jure adalah perhitungan jumlah jiwa yang dihitung berdasarkan masyarakat yang tinggal menetap, dan sensus de facto merupakan jenis sensus penduduk yang dilakukan dengan cara mendata penduduk secara keseluruhan berdasarkan data yang ada di lapangan. Kemudian unsur perhitungan antroposfer itu ada 3. Yang pertama ada fertilitas atau angka
kelahiran, yang kedua ada mortalitas, angka kematian, dan yang ketiga ada migrasi. Nah, fertilitas sendiri itu kan merupakan tingkat kelahiran dalam suatu wilayah atau waktu tertentu. Jadi itu dihitung dari angka kelahiran per wilayahnya. Kemudian untuk angka kematian itu menjadi penyeimbang antara fertilitas dan mortalitas. Jadi nanti ibaratnya untuk angka perhitungan bisa kesejahteraan di negara itu sendiri atau yang lainnya. Kemudian migrasi sendiri yang berkaitan dengan tempat tinggal penduduk atau perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian keterkaitan antara antroposfer dengan geografi, yang pertama ada penggunaan lahan dan tata kota, yang kedua ada studi populasi, yang ketiga ada pengaruh kebijakan dan budaya, yang keempat ada pengelolaan sumber daya, yang kelima ada perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini sangat berkaitan kepada geografi karena antroposfer kan berarti membahas tentang makhluk hidup. Nah, nanti makhluk hidup itu akan mengalami suatu gejolak pada lingkungan yang akan menjadi timbulnya kerusakan-kerusakan seperti yang ada di Jakarta, yaitu banjir, kemudian di daerah-daerah tertentu terjadinya longsor, dan banyak lainnya. Kemudian selanjutnya ada keterkaitan kawasan perkotaan dan pedesaan seperti yang sudah saya sebutkan, dan yang terakhir ada pengaruh teknologi. Kemudian subbab yang kelima ada hidrosfer. Hidrosfer sendiri merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidro sendiri berarti air dan sfer berarti lapisan. Kemudian untuk unsur-unsur hidrosfer, yang pertama ada unsur angin, yang kedua ada unsur awan, yang ketiga ada unsur air dan tanah, yang keempat ada unsur evaporasi, yang kelima ada unsur kondensasi, yang selanjutnya ada unsur presipitasi, unsur runoff, dan unsur tubuh air. Kemudian macam siklus hidrosfer terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Keterkaitannya ada distribusi air di bumi, kemudian ada siklus air, yaitu siklus hujan, kemudian ada hidrologi regional, dan keterkaitan dengan ekosistem. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dan sesamanya, serta dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Kemudian prinsip ekologi yaitu yang pertama ada interaction, yang kedua ada dependensi, yang ketiga ada diversity, yang keempat ada harmoni, dan yang kelima sustainability atau keberlanjutan. Kemudian jenis-jenis ekologi terbagi menjadi 5, ekologi manusia, ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi perairan, dan ekologi populasi. Kemudian ada piramida ekologi. Piramida ekologi terbagi menjadi 3, yaitu ada piramida ekologi biomasa, piramida ekologi energi, dan piramida ekologi jumlah. Saya tidak akan menjelaskan tentang piramida tersebut karena piramida tersebut dapat dilihat sesuai dengan susunan yang ada pada masing-masing piramidanya. Keterkaitan dengan geografi yaitu yang pertama ada konservasi lingkungan, yang kedua ada land use, yang ketiga ada degradasi lahan, dan yang keempat ada climate change atau perubahan iklim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Komponen dari ekosistem sendiri itu ada 2 yang sudah saya sebutkan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotiknya terdiri dari produsen, konsumen, herbivora, omnivora, detritivore, dan decomposer. Kemudian untuk abiotiknya yaitu ada iklim, tanah, air, faktor geografis, dan faktor ketinggian. Kemudian jenis-jenis ekosistem itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama ada ekosistem darat atau bioma, yang kedua ada ekosistem air, dan yang terakhir ada ekosistem buatan. Saya di sini tidak akan menyebutkan terlalu banyak, tetapi saya hanya akan menyebutkan satu per ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat atau bioma, yaitu contohnya ada gurun. Yang kedua ekosistem air seperti air tawar. Yang terakhir ada ekosistem buatan, itu seperti bendungan. Kemudian selanjutnya keterkaitannya dengan geografi, yaitu yang pertama ada distribusi geografis, yang kedua ada keanekaragaman hayati, dan yang terakhir iklim dan cuaca. Kemudian untuk subbab yang terakhir yaitu sosial sistem. Sosial sistem sendiri merupakan suatu konsep dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami masyarakat dan kelompok manusia dalam berinteraksi, berorganisasi, dan berfungsi bersama-sama. Sistem sosial sendiri itu memungkinkan kita sebagai individu untuk menganalisis dampak perubahan sosial, konflik, perubahan dalam masyarakat. Ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik sering menggunakan konsep sistem sosial atau sosial sistem untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial yang beragam. Aspek yang mendasari sosial sistem itu ada interaksi, yang kedua ada norma dan nilai, yang ketiga ada dinamika, yang selanjutnya ada konteks budaya, kemudian struktur, fungsi, kelompok, dan individu. Kemudian untuk bentuk-bentuk sistem sosial terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama ada sistem keluarga, kemudian pendidikan, ekonomi, politik, agama, hukum, kasta, sosial digital, sistem kesehatan, dan yang terakhir yaitu budaya. Kemudian keterkaitan dengan geografi sendiri yaitu yang pertama untuk kajian lokasi dan persebaran populasi, yang kedua ada analisis spasial masalah sosial, yang ketiga ada pengaruh lingkungan fisik pada sosial sistem, selanjutnya ada studi budaya dan perbedaan sosial, dan yang terakhir ada perencanaan kota dan pengembangan wilayah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.